Selamat malam, Kosuki ya. Hari ini topik kita adalah membahas tentang liturgi, ya. Tepatnya liturgi gereja, ya. Dan liturgi ibadah, bukan liturgi perkabungan, liturgi pernikahan ya, ya. Liturgi, Ya, tapi apakah itu sama ya? Ya, nanti kita Kosuki lah ya yang menjawabnya nanti ya. Tapi liturgi ibadah ya, liturgi ya, ibadah ya. kita. Penting nggak sih temanya ya? Nah, Kosuki, pertanyaannya ya langsung aja. Kita kan sering dengar lah ya, liturgi ibadah. Ada kata liturgi, ada pemimpin liturgi, ya. Terus ada susunan liturginya dan lain sebagainya. Tapi mungkin yang basic yang perlu kita ketahui, sebenarnya apa sih arti liturgi itu? Mungkin Kosuki bisa Ya, jelaskan ya. liturgi ya. Liturgi, ya satu istilah yang sudah sering ya kita dengar ya. Tapi kadang-kadang juga mungkin uh, kita tidak tahu apa sih sebenarnya liturgi itu ya. Liturgi itu pada dasarnya dia itu urut-urutan ibadah gitu ya. Liturgi itu Hmm. dari bahasa Yunani ya, liturgia. Liturgia berarti the work of the people gitu ya, bahwa itu adalah tindakan-tindakan dari sekelompok orang ya di dalam melakukan, berarti dalam konteks ibadah ya, urut-urutan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang di dalam beribadah. Nah, namun Hmm. selain urut-urutan ibadah atau order of worship itu, sebenarnya liturgi juga memiliki makna yang lebih dari itu. Ya, Hmm. liturgi itu sebenarnya mencerminkan, ya, merefleksikan pertemuan antara kita umatnya dengan Tuhan. Hmm. Gitu. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan di dalam ibadah kita itu, urut-urutan ibadah kita itu, sebenarnya semua itu mencerminkan relasi kita atau pertemuan kita dengan Tuhan. Gitu. Itulah Oh, liturgi. Ya. ya. Jadi menarik nih ya, sebuah refleksi ya, Mm-mm. suatu gambaran yang kelihatan ya tentang bagaimana Mm-mm. relasi kita dengan Allah. Nah, kalau begitu berhubungan dengan tadi yang Kosuki katakan tentang refleksi Mm-mm. kita terhadap Allah itu, berarti kan liturgi bukan sekedar urutan-urutannya. Nah, berarti ada makna yang lebih dalam. Mungkin Betul. makna yang lebih dalam lagi itu seperti apa? Selain tadi refleksi kita terhadap relasi kita dengan Allah. Ya, seperti tadi saya sempat singgung sedikit bahwa makna yang lebih dalam itu menggambarkan pertemuan kita dengan Hmm. Tuhan. Jadi di dalam liturgi kita itu ya, elemen-elemen liturgi kita itu disusun ya, disusun berdasarkan sebuah narasi pertemuan antara Tuhan dengan umatnya, yang dalam hal ini ya diambil dari kisah di mana Yesaya bertemu dengan Tuhan. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6 ya, ayat khususnya ayat yang ke pertama sampai ayat yang ke-9. Nah, jadi liturgi atau urut-urutan ibadah yang kita lakukan sebenarnya itu mencerminkan tahap-tahapan kita bertemu Tuhan itu. Ya, seperti tahapan Yesaya bertemu Tuhan yang dicatat dalam Hmm. Yesaya pasal yang ke-6 itu. Nah, seperti itu, Hervi. Oke. Ya, Eh, jadi ada elemen-elemen di dalam liturgi betul, juga ya. Hmm. betul. Ya, Hmm. jadi bukan sekedar kita nyanyi, lalu kita doa, lalu kita mendengar khotbah, bukan sekedar itu. Tapi di balik tindakan-tindakan itu ada narasi. Narasi Hmm. tentang uh, kita bertemu Tuhan. Mungkin saya jelaskan lebih detail Hmm. lah ya, kalau boleh lah ya, Oke, supaya kita gimana? dapat Boleh lah, gambaran yang lebih boleh lah. jelas lah ya. Nah, jadi kita harus selalu ingat nih, kisah tentang Yesaya bertemu dengan Tuhan ya, yang dicatat dalam Hmm. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-6. Nah, di dalam bagian itu dicatat bagaimana Tuhan menyatakan diri kepada Yesaya di bait suci. Yesaya melihat Tuhan. Nah, dalam liturgi kita juga demikian. Ya, liturgi atau ibadah kita itu dimulai dari penyataan diri Allah. Allah mendatang dan menyatakan diri kepada kita. Jadi ibadah itu dimulai dari Tuhan, bukan dimulai dari manusia. Ya, Tuhanlah yang Hmm. mencari kita, gitu ya. Jadi Tuhan datang menyatakan diri kepada kita. Nah,
Tuhan datang dengan segala kemuliaannya seperti Yesaya melihat Tuhan yang duduk di atas tahta, jubahnya sampai kepada bait suci gitu ya. Jadi Tuhan yang menyatakan diri dengan mulia itu diresponi lagi. Kan Yesaya mendengar ada suara serafim itu memuji Tuhan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam ya. Maka demikian juga di dalam liturgi kita. Jadi setelah kita melihat penyataan diri Allah ya, kita bersalat teduh, kita menenangkan diri, berdiam diri, maka kita meresponi kehadiran Allah itu dengan menyanyi kan? Ya, sama seperti para serafim itu menyanyi memuji Tuhan. Nah, kita meninggikan Tuhan sebagaimana Dia adalah Tuhan. Nah, tapi di saat yang sama juga ya, kalau kita melihat Yesaya, saat dia melihat Tuhan yang begitu agung, di saat yang sama dia juga menyadari betapa berdosanya dirinya. Ya, dia mengatakan, celakalah aku karena aku telah melihat Tuhan yang kudus. Nah, di dalam liturgi kita juga, ya setelah kita memuji-muji Tuhan, maka kita menyadari siapa diri kita. Kita orang berdosa, maka ada bagian di mana kita mengaku dosa kita. Ya, nah setelah kita mengaku dosa kita, seperti kisah Yesaya tadi ya, lalu ada satu serafim datang kepada dia, mengambil bara di mezbah Allah, lalu meletakkan di mulut, menyentuh ke mulut Yesaya itu sebagai satu tanda penyucian atau pengampunan dari Tuhan. Sehingga Yesaya tidak mati ketika dia melihat Tuhan yang kudus. Demikian juga di dalam ibadah kita diingatkan bahwa kita itu sudah diampuni. Ya, kita orang-orang berdosa ini kita telah diampuni dan bahkan kita telah menjadi milik Tuhan. Maka kita juga ada mengucap syukur ya, melalui doa ataupun melalui nyanyian-nyanyian yang memuji tentang keselamatan Tuhan. Misalnya, betapa besar kasih dan sebagainya. Ya, jadi itu bukan sekedar kita pilih lagu, oh saya suka lagu ini, bukan. Tapi itu merefleksikan syukur kita akan pengampunan dan keselamatan Tuhan berikan. Nah, setelah dosa kita beres ya di hadapan Tuhan, baru kita mendengar Tuhan berbicara. Sebagaimana Yesaya juga ya, setelah dosanya dibereskan, maka Tuhan berfirman pada dia, siapa yang akan pergi untuk aku? Demikian juga kita, setelah dosa kita dibereskan, baru kita mendengar khotbah. Jadi kita meletakkan khotbah di tengah itu bukan supaya kita persiapkan diri dulu untuk mendengarkan khotbah, bukan begitu, tapi memang ada urutannya, ada latar belakangnya, kisahnya seperti itu. Nah, setelah Yesaya mendengar Tuhan berfirman, maka Yesaya merespon. Demikian juga setelah kita mendengar khotbah, kita berespon. Respon kita dalam bentuk apa? Kita menyanyi dan kita memberikan persembahan. Memberi persembahan bukan sekedar kita memberi uang, tapi itu satu wujud komitmen kita, respon kita terhadap panggilan Tuhan. Nah, setelah kita merespon, kita mengatakan, ini aku Tuhan, aku mau melakukan firman-Mu, maka Tuhan mengutus Yesaya. Demikian juga Tuhan mengutus kita. Ya, melalui apa? Melalui doa berkat. Ya, jadi dengan demikian kita melihat setiap tindakan-tindakan kita lakukan di dalam liturgi kita itu memiliki narasi yang sangat dalam dan sangat penting. Menggambarkan bagaimana Tuhan datang beranugerah kepada kita dan memanggil kita. Ya, lalu kita juga meresponi dia seperti itu. Wow. Itu yang saya maksudkan ada narasi di baliknya. Ya. Jadi setiap kali kita datang ke gereja, dari urutan dari awal satu sampai doa berkat itu semua punya makna, ya. Betul. Semua punya artinya itu, ya. Betul sekali. Ya, jadi kita ketika ibadah kita perlu memahami itu ya, sehingga kita melihat ini benar-benar sebagai suatu hal yang kita dapat hayati gitu loh ya. Nah, jadi Kosuki, liturgi itu penting berarti ya. Sangat ya, apalagi mendengar makna mundar itu sangat penting sekali. Ya. Pertanyaannya, kalau begitu, apakah liturgi itu adalah sebuah keharusan di dalam ibadah? Nah, kalau ibadah itu tidak punya liturgi, seperti contoh model yang kita ini ya, dari satu sampai ini ada urutan-urutannya dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada gereja yang tidak melakukan liturgi seperti itu, apakah jadi nggak sah? Kan ada beberapa gereja itu yang nggak pakai liturgi paten tuh ya, pokoknya ya ngeflow aja, habis itu khotbah, habis itu selesai ya udah ada persembahan. Bahkan ada yang persembahannya
di 2 kali malahan ya, sebelum khotbah dan setelah khotbah persembahan ya. Itu yang saya pernah kunjungi satu gereja itu. Nah itu gimana ya? Ada yang nyanyinya sampai berjam-jam, khotbahnya cuma beberapa menit, habis itu udah ya. Nah itu gimana tuh tanggapan dari Kosuki? Ya, ya kita juga nggak bisa langsung mengatakan bahwa ibadah yang tidak memakai urut-urutan liturgi itu tidak sah ya. Saya kira juga tidak tepat seperti itu, karena sebenarnya di dalam Alkitab juga kita tidak menemukan satu urutan ibadah yang paten, yang mutlak, nggak ada ya. Kita nggak menemukan formula itu di dalam Alkitab kan ya. Yang kita temukan hanyalah beberapa indikasi ya, pertemuan-pertemuan jemaat atau gereja mula-mula itu ada elemen nyanyinya, ada elemen mereka membaca kitab perjanjian lama dan mendengar uraian firman Tuhan, mereka ada perjamuan kudus, ada makan bersama seperti itu. Ya, hanya ada elemen-elemen itu, tapi kita tidak menemukan formula yang mutlak, yang paten gitu. Nah, tapi bukan berarti bahwa ibadah juga bisa dilakukan dengan spontanitas gitu ya. Nah, ini juga perlu kita perhatikan karena apa? Alkitab memberikan kita satu prinsip, satu guideline ya, bahwa ibadah pertemuan jemaat itu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Itu di dalam 1 Korintus pasal 14 ya. Khususnya di ayat yang 26 ya, di situ bicara tentang pertemuan jemaat atau ibadah ya. Paulus mengatakan kalau kamu berkumpul harus ada orang yang persembahkan pujian dan sebagainya, penyataan Allah dan sebagainya gitu. Lalu ditutup dengan ayat 40. Tetapi semua itu harus berlangsung dengan sopan dan teratur, harus teratur. Nah, itu yang menjadi prinsip bagi kita. Nah, jadi saya pikir kita mungkin untuk menjawab ini kita mungkin lebih melihat dari sudut pandang ini ya, bahwa ada liturgi itu jauh lebih baik sebenarnya. Ya, ada urut-urutan ibadah itu jauh lebih baik sebenarnya daripada tidak ada. Karena apa? Karena itu akan menuntun kita step by step ya kepada satu komitmen yang semakin dalam dan semakin dalam di dalam Tuhan, ketimbang tidak ada liturgi yang flow begitu saja gitu. Ya, saya pikir mungkin kita melihatnya seperti itu ya. Artinya lebih baik ada liturgi itu yang akan menuntun kita tahap demi tahap memasuki satu pertemuan yang lebih intens dengan Tuhan gitu. Ketimbang tidak ada gitu ya. Oke. Jadi kalau gitu mereka yang gereja yang tidak pakai liturgi is okay lah ya. Ya, misalnya bukan kita judgment bahwa mereka tidak sah ibadah mereka ya. Betul, ya, betul sekali. Ya, cuma kalau ada liturgi akan sangat menolong kita Jauh untuk meresapi ibadah. Betul. Nah, saya pikir mungkin seperti itu cara pandang kita lebih baik. Ya. Dan ada juga pandangan ini ya, bentuk gereja lain yang menggunakan liturgi-liturgi selain gereja kita. Jadi kan kalau saya pahami kan berarti kan liturgi GKKB misalnya ya, dengan liturgi gereja lain bisa aja berbeda susunannya, dalam arti ya. Apalagi di dalam perkembangan beberapa waktu sekarang ini kan, ada juga liturgi gereja yang lebih banyak suasananya kontemporer ya, yang ngeband dan lain sebagainya, yang lebih ngeflow ya. Ada pengakuan iman rasulinya, ada pengakuan dosa, tapi dibuat sangat ngeflow dan lain sebagainya. Ya, beberapa orang memberikan komentar sih ya, komentar tentang ada yang merasa suka, ada yang merasa tidak suka juga. Karena beberapa dari mereka mengatakan liturgi itu penting untuk membawa mereka kepada Tuhan. Jadi sempat saya pernah dengar ada orang yang masih mencari gereja-gereja yang mempunyai liturgi-liturgi yang tanda kutip mistik. Ya, mistik untuk membawa suasana ya, yang seperti apa ya. Nah, kira-kira misalnya ya, gereja kita, khususnya GKB lah ya, kalau kita tanya ya, apakah ada bentuk liturgi yang lain yang bisa kita pakai? Atau kita udah paten? Bukan paten ya, tadi kan dibilang nggak ada paten ya. Patennya karena kita aja yang buat paten ya. Ya, betul. Tapi apakah kita yang mungkin memformulakan? Ya, mungkin ya, ada bentuk liturgi lain yang bisa dipakai di gereja? Nah, itu sih pertanyaan. Ya, sebenarnya
contoh atau bentuk liturgi urut-urutan ibadah yang lain ya, tentu ada. Saya ambil contoh gereja Lutheran. Ya, gereja Lutheran memiliki liturgi yang agak berbeda. Ya, mereka memulai dengan greetings, salam gitu, lalu memulai langsung dengan pengakuan dosa. Ya, dan seterusnya agak berbeda gitu ya, elemen-elemennya. Tetapi kalau kita GKKB gitu ya, boleh nggak sih kita memakai urut-urutan liturgi yang ada di gereja lain? Saya merasa kita tetap harus lebih stick pada formula yang sudah kita tetapkan sebagai gereja GKKB, ya GKKB manapun gitu ya. Kita harus sama, karena liturgi itu, tata ibadah itu adalah satu identitas yang menyatukan kita, GKKB. Itu. Saya tidak mengatakan kita lebih baik dari liturgi yang lain, bukan. Tapi maksudnya adalah ini punya kita gitu. Ini sudah diformulakan sebagai tata ibadah kita. Maka kita harus tegas memakai itu gitu. Bukan berarti tidak tidak mengakui susunan ibadah gereja lain, tidak. Tapi liturgi itu juga menjadi salah satu identitas yang mengikat kita sebagai gereja Kristen Kalimantan Barat gitu. Oke. Ada banyak variasi liturgi lain. Ada banyak variasi liturgi ya. Ya. Yang mistik ada juga ya. Ya, saya pernah masuk ke gereja yang suasananya itu benar-benar mistik ya. Jadi ada tanggapan, ada seruan, tanggapan, seruan sampai terakhir gitu loh ya. Terus suasana nyanyiannya pun lagu-lagunya sangat mendukung ya. Nah, kalau begitu sekarang kalau liturgia itu penting ya, yang gereja kita sebagai satu identitas, walaupun kita juga mengakui bahwa liturgi yang lain itu tidak salah ya, tapi kita punya tetap identitas ya. Tapi mulai sekarang banyak orang merasa ya, saya nggak tahu di GKKB apakah ada jemaat yang punya komentar apa seperti ini atau enggak ya. Tapi mungkin ada beberapa orang ya di luar ya, yang saya lihat dan perhatikan mungkin sudah menganggap bahwa liturgi yang model-model ada urutan-urutan ini sudah mulai bosan ya. Udah kayaknya jadul, ini kayaknya dari dulu-dulu sama kayak gitu terus ya. Apalagi untuk generasi milenial dan generasi Z ya, merasa ini kok kayaknya kayak seperti ini ya. Ya, aduh kok bikin ngantuk. Kayaknya hati itu kayaknya nggak ngalir gitu ya. Kering hati gitu ya. Kayaknya kering gitu ya. Nah, tapi satu sisi identitas. Nah, itu bagaimana nih? Ya, harus gimana nih? Iya, fenomena atau kesan yang muncul ya, oleh karena misalnya bosan, kok rasanya jadul banget, tua banget, itu kesan-kesan itu timbul sebenarnya bukan karena liturginya sih, ya, bukan karena liturgi, tapi lebih kepada kitanya, manusianya yang menyajikannya itu. Atau mempresentasikan liturgi itu yang sebenarnya membuat liturgi itu tidak hidup ya, membuat narasi itu tidak hidup, tidak flowing gitu, sehingga terkesan begitu ritualistik gitu. Setelah ini setelah ini gitu. Yang menurut saya ya, yang saya yakini ya, seharusnya liturgi tidak seperti itu. Liturgi bisa dibawa dengan begitu dinamis ya, liturgi bisa dibawa dengan begitu hidup dan juga begitu emosional juga bisa gitu ya, karena itu sebuah narasi, sebuah drama ya. Jadi kita bisa memasukkan contrasting mood di dalamnya sebenarnya. Nah, itu yang sebenarnya saya juga lihat masih sangat kurang ya di dalam penyelenggaraan ibadah kita ya, sebagai salah satu yang harus kita develop lagi ya. Tapi bukan liturginya yang kita ubah, tetapi the way kita presentasikan liturgi itu yang mungkin kita harus ubah gitu ya. Saya bukan hanya generasi Z ya, saya sendiri aja kadang-kadang kalau misalnya ada ikut ibadah yang di mana atau apa yang tradisional begitu di gereja tertentu yang tradisional, kadang-kadang merasa begitu ritualistik, apa ini ya gitu, begitu kering gitu ya, enggak hidup gitu. Nah,
Tapi saya rasa yang saya yakini bukan liturginya yang keliru, yang perlu diubah, yang perlu dihilangkan atau diganti yang baru, bukan, tetapi justru cara kita mempresentasikannya, ya, cara kita memimpin, cara kita menyajikan musik, cara kita berdoanya seperti itu, yang membuat kesan itu timbul begitu. Oke. Thank you Coach Suki. Ini Ya. waktu saya dengar apa yang Coach Suki jelaskan tentang cara menyampaikan ini jadi sebuah pertanyaan bagi saya ya. Nggak tahu teman-teman, apakah pernah menemukan cara penyampaian liturgi kita yang bisa benar-benar tuh membangkitkan kita sehingga kita akhirnya mengalami. Nah, dan tapi bisa mungkin lah ya kita sudah sajikan baik. Tapi memang dari jemaat sendiri yang ya no respon gitu loh ya. Kayak nyanyi lah ya. Masa pandemi ini lebih parah lagi ya, mulut ditutup pakai masker terus nyanyi. Kayaknya dulu waktu belum masa pandemi juga ya jemaat yang bernyanyi itu mengikuti ibadah dengan aktif itu juga kita soroti ya. Bahkan cenderung mungkin saya tangkap ya, mungkin pengalaman saya bergereja, banyak jemaat juga jadi penonton sih ya. Nah itu bagaimana tuh Coach Suki? Ya, betul ya. Kalau kita sebagai jemaat ya, pada saat kita beribadah, kita tidak proaktif ya untuk melibatkan diri kita di dalam liturgi, tidak proaktif melibatkan atau menempatkan diri kita sebagai penyembah ya, atau pelaku-pelaku ibadah, maka ibadah itu sendiri bisa menjadi juga satu ibadah yang ritualistik juga. Salah satu faktornya ya di jemaat juga selain penyajian liturgi tadi ya. Nah, jadi memang problemnya bisa jadi di kita sendiri juga. Sudahkah kita datang sebagai penyembah yang betul-betul mau melibatkan diri untuk menyembah, untuk setiap bagian itu kita memberikan yang terbaik gitu ya, effort yang terbaik gitu, yang terbesar gitu. Nah, kalau kita bisa melibatkan diri dalam liturgi itu, saya yakin kita akan mengalami satu ibadah yang transformatif juga, gitu ya. Saya yakin kita ibadah itu tidak akan menjadi satu momen yang membosankan, momen yang begitu kering gitu ya, tapi justru akan membawa kita pada satu perubahan hidup. Salah satu faktornya di jemaat, di diri kita sendiri memang. Ya. Betul. Tapi ini beberapa pengamatan yang saya amati ya. Misalnya karena pandemi sekarang ini kan lagunya dikurangi nih, dibandingkan dulu dengan sebelum pandemi. Itu pengaruh gak sih ya sebenarnya ya menurut Coach Suki? Ya atau sebenarnya it's okay karena kita memang mendahulukan prokes ya, nggak usah ibadah terlalu lama-lama. Jadi kita kurangi. Jadi apakah nggak tahu ya teman-teman punya kesan bahwa nyanyi, habis itu pengakuan iman rasuli, respon, nyanyi satu lagu lagi, habis itu dengan khotbah, habis itu kolekte, respon, habis itu pengumuman, doa berkat gitu loh. Nah itu gimana ya? Tiba-tiba selesai liturgi gitu itu ya. penting kan? Liturgi itu kan penting, tetapi biasanya liturginya dikurangi gitu loh. Iya. Baik, kita sebenarnya dari masa pandemi ini kita tidak mengurangi elemen liturgi itu. Kalau kita mau lihat ya, semua elemen itu tetap di situ. Kita hanya mengurangi lagu, ya, lagu. Artinya penyataan diri Allah, revelation itu tetap ada, ya di situ. Ya, adoration itu memuji Allah itu tetap ada. Confession dan atonement itu pengakuan dosa dan penebusan itu tetap ada di situ. Proclamation itu tetap ada, pemberitaan firman. Response itu tetap ada, gitu ya. Dan juga benediction itu tetap ada, tidak mengurangi. Tapi memang ya dengan kita menyingkatkan waktu ibadah dan mengurangi lagu-lagu atau waktu kita bernyanyi itu memang terasa sedikit ya. Saya sendiri juga merasakan itu kok belum panas istilahnya, tiba-tiba udah khotbah, udah selesai gitu ya. Rasanya memang
memang ada pengaruh ya gitu. Cuman ya ini kondisi extraordinary ya, kita juga susah untuk bagaimana bisa menyikapi ini ya. Yang paling penting adalah para pelayan itu, baik itu pemusik maupun pemimpin ibadah maupun singers, mereka harus mampu untuk bisa memakai waktu yang sesingkat-singkat itu untuk membawa jemaat, menyiapkan hati mereka mengikuti alur-alur liturgi itu dengan maksimal. Saya pikir itu yang paling penting, dan itu salah satu challenging juga buat kita yang melayani sebenarnya. Memang betul, saya sendiri merasakan itu. Ya, belum panas udah khotbah. Ya, betul. Kayaknya iya, ada satu orang pernah cerita ya, mengatakan gini ya, dia merasa ibadah online beberapa waktu terakhir ini tidak terlalu mensupport dia untuk membangun ya. Jadi akibatnya waktu dengar ibadah online, biasanya kan banyak tuh jemaat yang ibadah online-nya nggak on time ya, ya nggak 7.30 ya. Ya, lewat setelah itu jam berapa, siang atau sore mereka online. Nah, saya nggak tahu ya. Kalau tapi dulu saya pernah tanya beberapa orang, mereka yang lagunya mereka skip langsung dengan khotbah. Ya, habis itu dengan khotbah selesai, udah selesai, tutup mereka. Nah, itu bagaimana ya? Satu sisi mereka bingung karena itu kan nyanyi sendiri, terus juga, aduh kok ini ndak live gitu loh. Maksudnya rasanya gimana liturginya tuh, sehingga merasa kering ya. Awal-awal sih mungkin bisa ikuti, tapi lama-kelamaan jadi kok rasanya gimana. Akhirnya udah dengan khotbah aja selesai. Nah itu gimana kalau Suki, kalau bisa ada yang seperti itu ya? Iya. Kalau kita mau lihat berarti ibadah itu ya, liturgi itu berarti sebuah rangkaian yang utuh ya, bukan hanya khotbah saja. Tuh. Nah, itu satu hal yang kita harus ingat dulu, bahwa ibadah itu satu rangkaian utuh dari kita mempersiapkan diri, Tuhan hadir, sampai nanti Tuhan mengutus kita dalam doa berkat. Itu satu rangkaian utuh. Nah, kita harus perhatikan itu dan tangkap itu dulu. Nah, kedua, dalam kondisi yang online seperti itu, kadang kita menyanyi sendiri atau menyanyi pakai headset seperti ini ya, di phone seperti ini, memang terasa agak sulit ya. Nah, tapi oleh karena ini kondisi extraordinary, maka sebenarnya kita harus lebih lagi gitu ya, harus lebih berjuang lagi untuk bertahan gitu. Kalau kita belum bisa ibadah onsite, katakan kan, kita tetap harus online ya, apa boleh buat. Nah, walaupun dengan kesulitan, ketidaknyamanan seperti itu, ya kita harus mendahulukan, ya mengutamakan bukan rasa nyaman kita, tapi kita betul-betul harus berjuang, ya berjuang untuk bisa ikuti dari awal sampai selesai, gitu, sebagai sebuah rangkaian ibadah yang utuh. Ya, saya kira itu kondisi extraordinary. Nah, dalam hal ini ya, kalau saudara-saudara sudah bisa beribadah onsite, maka jauh lebih baik kalau saudara bisa datang ke gereja dan bisa beribadah. Mungkin suasananya akan lebih mendukung ya ketimbang saudara ibadah secara online. Oke. Jadi sekali lagi bagi teman-teman tadi dapat masukannya, bagi yang belum ibadah onsite mungkin boleh menggumulkan untuk onsite ya. Online itu memang tidak mudah sih ya. Tapi kalau masih tetap harus online, maka harus bertahan, berjuang. Begitu ya, Pak Suki ya? Betul, harus berjuang. Nah, Pak Suki, ini pertanyaan ya, ini soal liturgi. Liturgi kita bisa sama nih ya. Tapi saya melihat ada beberapa yang menyajikan liturgi agak berbeda, dalam arti, ya susunannya sama, tapi dibuat ngeflow. Ya, dibuat ngeflow, ya. Mengalir terus. Jadi itu nggak ada masa di mana musik berhenti lalu pemimpin liturgi yang ngomong, habis itu mulai lagi nyanyi ya. Ada beberapa yang saya lihat yang dari awal sampai akhir tuh ngalir terus ya. Yang pembawa liturgi pun bisa membawa suasana. Nah, ya saya nggak tahu apakah soal ngeflow dan tidak ngeflow itu apakah memang seperti itu ya atau gimana ya. Terus juga kebergantungan soal musik itu ya. Itu kayaknya beberapa orang, mungkin beberapa gereja juga sangat ya
ya ngeflow harus musiknya harus ngalir terus gitu loh. Nah, menurut Kosuki gimana kalau misalnya ada yang mengalami pertanyaan seperti ini? Ya, sebenarnya itu salah satu cara ya untuk kita bisa merangkai setiap susunan ibadah itu menjadi tidak ritualistik, tidak step-step tapi flowing ya, baik itu dari musiknya dan juga dari pemimpinnya mampu merangkai setiap elemen ke elemen yang lain. Itu sebenarnya harus kita kerjakan gitu ya. Tetapi ngeflow ini bukan berarti juga bahwa musik itu berbunyi terus-menerus atau kita berbicara terus-menerus. Karena di dalam teknik kita mengelola mood ya, kita juga perlu mempertimbangkan namanya pause. Seperti kalau kita berkhotbah kan, ada satu momen kita harus pause ya, supaya orang mulai ada kesempatan untuk pikir, untuk berhenti sebentar. Sama juga dengan di dalam kita mengelola flowing ini ya. Ada bagian di mana kita juga harus pause, ada bagian di mana musik juga harus pause, dan juga ada bagian di mana musik terus harus mengalir seperti itu. Saya pikir ini salah satu cara, salah satu teknik yang bagus untuk membuat ibadah itu, liturgi itu tidak terkesan kaku dan ritualistik ya, tapi bisa lebih flowing. Saya pikir kita perlu kembangkan seperti ini. Ya. Musik memiliki peranan yang penting ya untuk menciptakan mood gitu ya. Seperti itu kita harus akui itu juga. Apakah di dalam liturgi itu juga mempengaruhi daripada cara gestur orang ya beribadah itu? Maksudnya gimana? Apakah boleh atau enggak gitu ya? Atau ya, apa? Bisa nggak sih? Kalau boleh, ya bagaimana gitu loh? Sejauh mana bolehnya? Oke. Ya, kan ada orang bilang lompat-lompat, ada yang ayo haleluya teriak-teriak, gitu kan, tangannya dilambai-lambaikan, ya itu bagaimana liturgi-liturgi yang ada penambahan-penambahan kayak perintah untuk menggerakkan badan manusia gitu loh? Iya. Saya pikir pertama ya, sebenarnya kalau kita melihat ekspresi gesture tubuh itu juga kita temukan ya di dalam Mazmur ya, yang kita lihat, which is itu bukan sesuatu yang salah sebenarnya, tidak boleh saja. Tapi kita jangan menjadikan itu sebagai paksaan atau sebagai sebuah standar gitu. Artinya bahwa kalau kita tidak angkat tangan berarti kita kurang ini nih, belum sepenuhnya menyembah. Jangan juga, bukan itu. Kalau memang ada orang merasa nyaman dan mungkin dia orang yang ekspresif gitu ya, kita ajak angkat tangan, dia mengangkat tangan, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya dia bukan orang ekspresif ya tidak apa-apa juga kalau dia tidak mengangkat tangan. Jangan jadikan itu sebagai standar untuk menilai gitu kesungguhan seseorang beribadah gitu ya. Nah, saya pikir gambaran-gambaran gestur-gestur seperti itu boleh ya dilakukan ya, diajak jemaat untuk mengangkat tangan atau bertepuk tangan gitu ya. Nah, saya pikir itu sesuatu yang baik, asal saja jangan kelewat batas gitu ya, sampai chaos ataupun tidak teratur. Itu yang tidak baik sebenarnya, menjadi kesaksian yang tidak baik juga ya bagi orang-orang lain yang mungkin melihat itu ya. Kita tidak tahu di ibadah mungkin ada orang-orang baru yang datang melihat kok ibadahnya seperti ini, kan bisa shock juga gitu ya, sampai guling-guling dan sebagainya gitu. Saya pikir juga harus terkendali gitu. Seperti itu. Tidak apa-apa, gestur itu satu ungkapan, satu ekspresi penyembahan kita juga gitu. Seperti tepuk tangan, angkat tangan dan sebagainya. Jadi pemimpin liturgi boleh mengajak ya untuk seperti itu ya. Boleh. Kalau saya ingat dulu ya, waktu zaman pemuda kita malah dibilang pandang kiri, pandang kanan, pandang depan, pandang belakang. Iya. Pas ada lagu itu kan. Ada lagunya. Kalau nggak ada lagu itu ya jangan. Maksudnya ada lagu. Jangan semua lagu disuruh pandang kiri, pandang kanan, kan susah juga gitu. Ya, ada lagu yang lompat-lompat juga ya. Lompat kiri, ada lompat ya? kanan ya. Ada. Dulu zaman-zaman pemuda ya. Sampai ada orang yang bilang ibadah mistik ya. Itu seperti apa, Kosuki? Liturgi kita
mensupport gak ya untuk ibadah mistik tanda kutip itu ya, yang lebih apa ya? Saya juga masih bingung sih sebenarnya. Ada yang mengatakan soal ibadah yang lebih mystical gitu ya, ya yang lebih mistik suasananya. Nah itu gimana ya? Ini menurut Kosuki gimana dulu nih tentang ibadah yang mistik itu? Ya, suasana yang mistikal itu. Maksudnya ibadah mistik seperti apa ya? Kalau yang saya pikirkan ya dari pertanyaan itu, ibadah mistik mungkin yang lebih suasananya apa ya, khusyuk gitu ya, mistik Ya, gitu. ada doa lutut berlutut ya. Bahkan mungkin ada sampai bersujud gitu loh ya. Ada juga yang suasana lagunya, organ-organ yang ya, itu ya sih gambaran mistik yang beberapa orang pahami sih ya. Beberapa waktu lalu kan memang sempat saya ikuti ada beberapa kayak live chat di YouTube ya. Ada yang berkata bahwa saya nggak bisa merasakan Tuhan kalau tidak ada dalam suasana-suasana seperti itu katanya. Nah, jadi ibadah mistik itu bagaimana ya? Apakah memang ya itu saya kurang ngerti, makanya saya tanya Kosuki gimana ibadah yang mistik itu. Saya kira misteri ya itu adalah salah satu sisi ya dari Tuhan kita ya, tapi itu bukan satu-satunya sisi. Artinya ibadah kita itu harus bisa memunculkan sisi-sisi itu. Ada kebesaran Tuhan ya, ada kekudusan Tuhan. Jadi kita juga bisa merasakan ya satu suasana yang khidmat gitu. Tapi kita juga harus bukan hanya merasakan Tuhan yang transenden gitu, yang jauh gitu, yang begitu mungkin saya lebih pakai istilah misterius gitu ya. Bukan hanya misteri Tuhan saja, bukan hanya kebesaran Tuhan, tapi kita juga di dalam ibadah itu kan seharusnya juga mengalami Tuhan yang imanen gitu ya. Harus seimbang menurut saya, Herdi. Artinya transendensi Allah, kekudusannya, kebesarannya, misterinya gitu ya. Harus juga kita merasakan imanensi daripada Tuhan di dalam ibadah itu. Harus balance gitu ya. Kita tidak hanya mengenal Tuhan yang begitu mistik dari pakai istilah itu ya, yang begitu kudus jauh di sana ya, tapi kita juga Tuhan juga menyatakan diri kepada kita sebagai Tuhan yang begitu dekat dengan kita, yang imanen ya. Jadi menurut saya juga harus seimbang gitu. Kita harus merasakan misteri tentang Allah, the greatness, the mystery of God ya di dalam ibadah ya, di dalam saat teduh ya, kita mungkin membuat suasana yang betul-betul teduh. Kita berdiam diri gitu ya, dan musik mungkin sedikit membantu menciptakan atmosfer itu gitu. Tapi bukan dari awal sampai selesai begitu, karena kita juga harus menjaga keseimbangan itu, karena Tuhan menyatakan diri sebagai Tuhan yang transenden sekaligus juga Tuhan yang imanen. Nah, dua hal ini harus balance menurut saya, harus seimbang. Cuma sedikit pengalaman ya kalau soal pertanyaan ini ya. Saya juga pernah beberapa kali dulu waktu jadi mahasiswa teologi ya, itu ke gereja-gereja yang punya suasana liturgia yang mistik gitu ya. Kita berlutut ya, kita dari awal masuk itu diem, nggak ngomong sama orang ya. Kalau kita ngomong kayaknya jadi gimana gitu kan, karena suasana senyap sekali gitu kan. Terus juga waktu pemimpinnya nyanyi lagunya, benar-benar lagu-lagu yang nuansa-nuansa yang di apa ya, nuansa yang berbeda lah dengan lagu-lagu yang bisa dinyanyikan oleh gereja-gereja Protestan gitu loh ya. Itu yang tapi satu sisi saya merasa bahwa ya kok ada satu perasaan yang berbeda gitu loh ya. Nah, harus diakui memang ada perasaan yang berbeda gitu loh. Nah, saya nggak tahu juga teman-teman yang merasa ya, ada komentar dari orang lain juga bahwa kadang-kadang gereja Kristen terlalu ribut gitu loh, terlalu ribut ya, dengan segala bandnya seperti pertunjukan musik di mana gitu loh ya. Jadi itu bagaimana tuh tanggapan Kosuki kalau misalnya ada orang yang mengalami pergumulan tantangan tentang liturgi gereja kita yang dengan gereja lain gitu. Mungkin dengan gereja lain gitu loh ya. Ya itu tadi yang saya katakan, keseimbangan itu perlu ya.
Jadi suasana suasana misteri kebesaran Allah itu juga tetap harus muncul di dalam ibadah kita, ya. Tapi juga suasana imanensi Allah, ya, suasana kasih Allah, suasana sukacita, selebrasi kita diampuni, kita bertemu dengan Allah, itu juga harus muncul di dalam ibadah. Harus seimbang menurut saya, ya. Nah, jadi kalau kita hanya dari awal sampai selesai kita hanya mengalami suasana yang mistik seperti yang tadi disebutkan, itu mungkin kurang balance juga, ya, gitu ya. Tapi saya ingat satu kutipan, ya, satu penulis namanya Marva J. Down, gitu ya. Seorang penulis, dia juga mengatakan memang seperti tadi yang Hervi katakan, bahwa di dalam gereja atau ibadah gereja-gereja modern hari ini, dia katakan, ya, itu sudah kehilangan sense itu, yaitu sense the greatness of God, the mystery of God. Itu memang sudah hilang. Makanya ada kesan jemaat-jemaat yang mungkin mengikuti gereja-gereja modern, mereka merasa begitu ribut, begitu ramai gitu, ya. Nah, tapi ketika dia mengikuti satu ibadah, satu gereja yang mungkin lebih khusyuk, ya, mungkin seperti gereja-gereja Anglikan misalnya gitu, ya, dia merasa ada satu suasana yang berbeda gitu, suasana yang lebih rasa takut akan Tuhan itu lebih kebangun gitu, seperti itu. Nah, itu salah satu yang dikomentarkan oleh seorang penulis tadi, yang Marva J. Down, saya katakan, ya. Dia mengatakan bahwa memang kebanyakan gereja-gereja modern hari ini telah kehilangan sense itu di dalam ibadahnya, the mystery and the greatness of God. Nah, kita harapkan gereja kita melalui liturgi, melalui lagu-lagu yang kita sajikan, kita tetap bisa menyajikan keseimbangan itu, ya, antara transendensi Allah dan imanensi Allah. Dua hal itu seimbang, seperti itu. Ya, ini suatu hal yang baik sekali untuk kita pahami, ya, sebagai jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah, melihat liturgika di gereja kita seperti apa. Dan memang, ya, kita sangat merindukan bahwa suasana liturgi di gereja kita seperti yang Kosuki tadi bisa gambarkan, ya, ada menggambarkan tentang kebesaran Tuhan, tapi juga ada imanensi Allah yang begitu dekat dengan kita yang datang beribadah. Nah, kita rindu, ya, teman-teman, dengan pemahaman ini kiranya kita bisa lebih dapat, ya, ketika kita nanti mengikuti rangkaian-rangkaian liturgi ibadah di gereja kita dari awal sampai akhirnya. Oke. Kosuki boleh kasih pesan-pesan, ya, kepada para pemuda berkaitan dengan liturgi ibadah supaya kita bisa mengalami sebuah ibadah yang transformatif itu seperti apa, ya. Ya, pertama-tama tentu, ya, yang bisa mentransform kita itu adalah Roh Kudus, ya, Tuhan sendiri gitu. Jadi waktu kita beribadah tentu kita harus bersandar kepada Tuhan dan betul-betul mencari Tuhan gitu, ya, bukan mencari diri kita gitu, tapi mencari Tuhan, satu. Kedua, bahwa kita harus pahami dan kita harus mengerti apa yang kita lakukan di dalam ibadah. Kita jangan sampai menjadi orang-orang yang melakukan apa yang tidak kita ketahui gitu, ya. Jadi kita harus ketahui nih tahapan-tahapan ibadah kita, apa yang ada di balik liturgi kita, narasi apa gitu, ya. Kenapa kita begini, kenapa kita begitu. Dan kita memahami, kita akan lebih menjiwainya, lebih memaknainya gitu, ya. Dan yang ketiga, selain kita memahami dan berserah pada Tuhan, tentu kita harus melibatkan diri, proaktif melibatkan diri, ya, semaksimal yang kita bisa, ya, dalam hal apapun. Dalam hal menyanyi, ya, kita semaksimal yang bisa kita lakukan, kita libatkan diri. Dalam hal berdoa, kita juga semaksimal mungkin kita ikuti di dalam hati kita, kalau misalnya dipimpin doa oleh satu orang gitu, ya. Dalam hal mendengar, kita juga harus semaksimal mungkin kita memberi diri untuk mendengar gitu. Jadi dalam setiap elemen ibadah itu, setiap liturgi atau susunan-susunan ibadah itu, kita harus proaktif untuk melibatkan diri kita, proaktif untuk mengikutinya,
dan proaktif melakukannya semaksimal mungkin. Saya rasa dengan begitu tentunya ya kita mungkin akan mengalami satu ibadah yang transformatif. Karena seperti tadi Hervi tadi juga katakan bahwa salah satu penyebab kita mengalami ibadah yang kering itu adalah dari diri kita sendiri yang tidak melibatkan diri. Selain daripada kita para pelayan yang menyajikan liturgi itu juga salah satu faktornya. Jadi mulai dari diri kita datang beribadah, kita memberi diri, kita betul-betul menyembah Tuhan. Seperti itu saya harap dengan demikian kita bisa mengalami satu ibadah yang mengubahkan kita ya, menguatkan kita. Demikian Hervi.